Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trisnani dari jurusan S1 Akuntansi. Pada tugas pertama Bahasa Indonesia ini, saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian COVID-19. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah COVID-19. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai penyebabnya. Yang keempat, saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai solusi bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini. Baik, yang pertama, pengertian dari COVID-19 ini adalah COVID-19 ini adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2, di mana COVID-19 ini adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga disebut sebagai virus corona. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Baik, selanjutnya mengenai sejarah COVID-19 ini. Pertama kali penyakit ini ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. COVID-19 ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga dapat menular dari manusia ke manusia. COVID-19 ini menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebabkan sejumlah negara tertular dengan cepat, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penularan ini bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, ketika kita dengan tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang yang penderita COVID-19 ini. Mungkin dari penderita ini batuk atau flu. Kemudian yang kedua, kita dengan tidak sengaja memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, kita menyentuh benda tersebut. Benda itu bisa berupa uang atau ganggang pintu. Kemudian yang ketiga, kontak jarak dekat yang kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Penularan melalui udara ini jauh lebih cepat dibandingkan ketika kita berada di lapangan terbuka. Jadi lebih cepat ketika kita berada di tempat yang tertutup daripada di tempat yang terbuka. Dari data yang dikeluarkan oleh WHO saat ini ditemukan beberapa varian SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Kemudian selanjutnya saya akan menerangkan beberapa dampak yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi dampak dari COVID-19 ini ada dari dampak sosial, dampak pendidikan, bahkan dampak ekonomi. Dari dampak ekonomi, maksud saya dampak sosial yang terjadi akibat COVID-19 ini berasal dari minimnya interaksi antar warga sehingga memunculkan perbedaan pendapat antar warga ditambah muncul banyaknya berita hoaks yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, dengan pembatasan waktu untuk usaha, waktu yang diberlakukan dari pukul 9 malam harus menutup toko. Hal ini menjadi masalah karena pedagang ada kalanya tidak ada pembeli dan tidak mendapatkan laba, yang dapat mengakibatkan usaha ini menjadi bangkrut. Kemudian dampak terhadap pendidikan di Indonesia adalah semua kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan tidak bertatap muka, yaitu dengan pembelajaran daring. Berlakunya pembelajaran daring ini banyak yang mengalami kesulitan, baik untuk murid maupun orang tua.
Orang tua harus lebih mengawasi pembelajaran anak dan menyiapkan peralatan untuk pembelajaran, sehingga orang tua banyak yang mengeluh. Untuk saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksin COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona, sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Makin banyak orang yang divaksinasi, makin cepat pula penularan COVID-19 ini terputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga akan pulih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.